Halo Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilo Devisania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Ngobrol Sehat. Nah, Ngobrol Sehat kali ini Tribuners, kita akan membahas terkait diabetes mellitus seputar mitos ataupun juga faktanya. Nah, Tribuners mungkin sudah tidak asing dengan penyakit diabetes atau dengan kata yang lebih mudahnya adalah penyakit gula biasanya disebut ya Tribuners. Nah, ternyata diabetes ini menurut mungkin dari kita melihat di data di Indonesia bahwa ternyata Indonesia ini secara internasional peringkatnya di peringkat kelima. Jadi penderita penyakit diabetes terbanyak di seluruh dunia, dan kita akan melihat kenapa sampai Indonesia seperti itu, kemudian kenapa banyak yang menderita diabetes dan juga apa faktor dan resikonya. Dan untuk itu kita hari ini sudah bersama dengan dokter dari Primaya Hospital Hertasning. Ada Dr. Pratiwi Kuranita Meagaung SPPD, spesialis penyakit dalam dari Primaya Hospital Hertasning. Kita sapa terlebih dahulu dokter kita pada sore hari ini. Selamat sore dok. Selamat sore Mbak Ilu. Selamat Baik. sore buat Tribuners yang lagi nonton Iya, kita ya sore baik. ini Mbak Ilu. Baik, Ya. gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Senang sehat. sekali Ada diundang praktek hari ini juga. atau seperti apa? Ada praktek tapi demi Tribuners langsung datang ke sini. Iya, praktek online dulu ya dok ya? Iya, Oke, benar. baik. Nah, ini dok kita mau bahas terkait diabetes mellitus atau penyakit gula. Ya, Gampangnya bahasa kerennya penyakit gula. Bahasa Ya. masyarakatnya Bahasa seperti masyarakat itu, betul awamnya, sekali. Nah, betul. penyakit diabetes ini penyakit yang seperti apa mungkin dok boleh dijelaskan kepada Tribuners? Apakah karena mengkonsumsi banyak gula dalam artian gula ataupun juga makanan-makanan manis atau dengan tingkat glukosa ataupun ada kadar-kadar gula tertentu dalam sebuah makanan yang tinggi atau seperti apa dok? Iya, jadi sebenarnya Tribuners Mbak Ilu, penyakit diabetes atau yang kita kenal dengan penyakit gula adalah salah satu penyakit metabolik ditandai dengan peninggian kadar gula darah dalam tubuh atau kadar glukosa darah dalam tubuh. Nah, sebenarnya glukosa ini itu penting juga bagi Iya, tubuh kita. Kita betul. jelas butuh glukosa, butuh gula karena karena glukosa inilah yang akan membantu proses pemenuhan energi dalam tubuh Betul. kita ya. Jadi kan kalau kadar glukosa darah kita juga turun, biasanya kita agak susah Lemes. konsentrasi, gampang lemas. Ya, jadi sebenarnya kita tetap butuh glukosa. ya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kadar glukosa terjadi penumpukan kadar gula darah yang terlalu berlebihan dalam tubuh, sedangkan aktivitas harian atau aktivitas fisik kita itu yang berkurang. Oke. Seperti itu, maka akan terjadilah suatu proses yang kita kenal dengan hiperglikemi atau peningkatan kadar gula darah dalam tubuh. Nah, adapun yang lain memang ada berbagai macam jenis diabetes ya. Salah satunya juga bisa disebabkan oleh autoimun, bisa juga disebabkan oleh pada saat seseorang yang sedang hamil, ibu hamil, biasanya usianya sekitar lebih dari 24 minggu, yang tiba-tiba mengalami kenaikan kadar gula darah, seperti itu gitu. Atau biasanya juga disebabkan oleh ketidakmampuan dari insulin. Jadi insulin itu adalah salah satu hormon yang ada dalam tubuh kita, tubuh manusia, yang akan membantu penyerapan glukosa ini ke dalam tubuh untuk dirubah menjadi energi gitu. Oke, Ada baik. kerusakan di situ seperti Jadi itu Mbak Ilu. artinya ada gangguan terkait glukosa begitu ya dok ya? Ada Ya. juga kebanyakan glukosa atau ada mungkin penyakit-penyakit Penyakit tertentu yang bisa memicu juga ini? Betul, atau adanya gangguan hormon insulin itu yang diproduksi oleh pankreas kita. Oke, Seperti itu. baik. Nah, Ya. untuk diabetes sendiri dok, apakah hanya biasa kan kalau udah tua begitu sakit gula, itu Iya. anak muda juga bisa atau seperti apa? Kalau zaman now ya Mbak Ilu ya, mungkin karena seiring dengan gaya hidup, kita lihat sekarang sudah banyak ya, bahkan dari beberapa penelitian ternyata penyakit gula darah ini tidak hanya tren dalam tanda kutip untuk orang-orang yang usia dekade 40 tahunan ke atas, malah berbagai penelitian yang saat ini menyebutkan bahwa anak muda, anak yang umurnya sudah 20 tahunan juga bisa mengalami peningkatan kadar gula darah. Nah, sebenarnya sih pada pasien yang saya sebutkan dengan diabetes tipe 1 atau adanya gangguan kerusakan yang disebabkan oleh autoimun atau genetik, memang juga bisa mengalami diabetes di umurnya yang masih muda. Namun melihat gaya hidup zaman sekarang yang mungkin makanan-makanan junk food lebih mudah Iya, didapatkan, betul. ya, warkop dalam tanda kutip bertebaran di mana-mana, akhirnya membuat kaum muda itu lebih gampang aksesnya untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi.
Nah, bukan hanya kadar gula, tapi kadar karbohidrat yang tinggi juga. Kalau Iya, kita suka betul. makan, aktivitas fisik kita kurang, maka juga bisa memicu terjadinya penyakit diabetes ini. Oleh karena itu, memang saat ini sudah banyak orang muda juga yang mengidap diabetes, mengidap gula. Apalagi kalau yang kebanyakan mager ya Mbak ya, jadi aktivitas fisiknya kurang, makannya kalau lewat aplikasi online gampang, habis itu langsung tidur, aduh itu juga jadi salah satu faktor resiko seperti itu. Betul sekali, jadi memang sekarang bukan diabetes ini bukan penyakit orang-orang sudah lanjut usia begitu ya dok ya, tapi anak muda juga bisa. Nah mungkin sejauh ini dok memang menjadi resiko, salah satu resiko juga adalah pola hidup begitu. Betul, tadi pola hidup, dari makanan, kemudian kurang gerak atau kurang olahraga. Mungkin apa pola hidup yang bisa dianjurkan kepada Tribuners agar tidak kena penyakit gula di usia muda? Betul. Sebenarnya sih diabetes ini juga berkaitan dengan genetik ya, Mbak Ilu. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu, oh orang tua saya ini mengidap diabetes, maka kita sebagai yang punya garis keturunan tersebut, anak-anak harus mulai bisa maintain gaya hidup kita sejak zaman sekarang. Yang pertama yaitu tentunya membatasi asupan makanan yang tinggi gula dan karbohidratnya tinggi. Nah, kemudian yang kedua yaitu tetap dianjurkan untuk berolahraga. Minimal 3-4 kali lah ya dalam seminggu. Kalau sekarang kan kita lihat zaman sekarang olahraga gampang sekali kita akses. Betul. Jadi kalau kita nggak bisa masuk dalam tempat fitness, kita mungkin bisa dengan olahraga seperti jalan mungkin ya, atau lari kalau zaman sekarang. Kemudian dengan mengakses online misalnya, kita udah bisa ikutin kira-kira mau olahraganya seperti apa di rumah, strength training seperti apa, seperti itu. Kemudian yang pasti juga tetap harus rutin melakukan check up ya, jadi check up itu sebenarnya bukan hanya buat orang tua saja, tapi tentunya penting juga buat kita yang sejak masih muda dini ini. Karena ada beberapa faktor resiko dan semakin cepat terdeteksi, maka semakin cepat kita bisa menghindari faktor komplikasi yang diakibatkan oleh si diabetes ini, seperti itu. Karena ada berbagai macam tes untuk menentukan pasien ini, oh ini bisa kira-kira dia diabetes, ada beberapa gejala tertentu yang harus kita kenali, seperti itu Mbak Ilu. Baik, nah untuk cek gula darah bagusnya setiap kapan dok rutinnya? Sebaiknya sih minimal mungkin kalau check up 3-6 bulan sekali ya Mbak Ilu ya, atau minimal kalau ada medical check up yang sekarang sudah banyak ditawarkan, karena termasuk di rumah sakit kami juga ada Tribuners bisa gampang sekali untuk melakukan pemeriksaan check up rutin. Jadi mungkin untuk menentukan seseorang terdiagnosis diabetes, maka yang pertama kita perlu melakukan misalnya pemeriksaan kadar gula darah sewaktu. Kadar gula darah sewaktu itu adalah salah satu pemeriksaan yang dilakukan tanpa Tribuners perlu berpuasa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kadar gula darah sewaktunya lebih sama dengan 200, itu berarti terdapat peningkatan kadar gula. Yang kedua mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan kadar gula darah puasa. Karena namanya kadar gula darah puasa, maka diharapkan Tribuners yang akan melakukan check up ini berpuasa minimal 8-10 jam untuk dilakukan pemeriksaan kadar gula darah puasa. Kalau hasilnya lebih dari 126 mg per desiliter, maka kemungkinan menderita diabetes. Adapun pemeriksaan yang lainnya itu misalnya tidak pernah terdiagnosis penyakit gula sebelumnya, maka biasanya kita lakukan pemeriksaan tes toleransi glukosa oral. Jadi dilakukan pemberian pembebanan. Jadi setelah pasiennya berpuasa, kita melakukan lagi pemberian beban glukosa. Jadi pasiennya diminumkan air gula ceritanya, kurang lebih 75 mg. Lalu kita lihat kadar kenaikan gula darahnya seperti itu. Kalau lebih dari 200 berarti beresiko untuk diabetes. Adapun pemeriksaan yang kita lakukan yang lain yaitu pemeriksaan kadar HbA1c, yaitu kadar pemeriksaan kontrol gula darah yang berkaitan dengan sel darah merah. Nah itu kalau misalnya pada pasien yang normal tidak ada riwayat gula sebelumnya, maka kita harapkan kadar HbA1c-nya itu 6. Kalau dia misalnya dengan penyakit gula lalu berobat rutin, maka kita harapkan kadar HbA1c-nya 7, lebih dari 7, sama dengan 7, itu artinya dia terkontrol dengan pemberian obat. Dan jika lebih dari 10 biasanya
kalau sudah pengobatan lalu kadar HbA1c setelah kita periksa hasilnya misalnya lebih dari 10 berarti belum terkontrol pemberian obatnya, maka mungkin perlu berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam agar bisa diberikan terapi yang tepat seperti itu. Adapun sebenarnya Mbak Ilu, kita tidak hanya melihat lewat laboratorium saja, tapi dari gejala yang dialami seseorang. Jadi gejala khasnya untuk penyakit gula ini yang pertama yaitu pasiennya sering cepat lapar. Jadi kalau sedikit-sedikit cepat lapar kayaknya perlu waspada. Terus yang kedua yaitu kalau sering mengeluh cepat haus. Atau dan yang ketiga sering mengeluh sering sedikit-sedikit buang air kecil. Itu salah satu tanda dari penyakit diabetes. Pada perempuan misalnya pada ibu yang misalnya pernah hamil lalu melahirkan bayi lebih sama dengan 4 kg itu juga perlu berhati-hati seperti itu. Apakah bisa melakukan screening, apakah dia ada kecenderungan untuk mengidap penyakit diabetes atau tidak, seperti itu Mbak Ilo. Baik. Jadi ada berbagai macam proses untuk cek itu ya, cek gula dalam tubuh. Ada tadi yang harus puasa, ada yang tidak puasa. Kemudian betul, tergantung juga dari kriterianya. Apabila terdapat gejala klinis. Jadi 3 gejala klinis yang saya sebutkan itu merupakan 3 gejala klasik. Kalau dari literatur disebutkan bahwa pasien harus mempunyai 3 gejala klasik disertai dengan pemeriksaan laboratorium yang sudah saya sebutkan seperti itu. Gitu. Adapun faktor resiko ya misalnya yang pertama orang-orang yang obesitas Mbak. Obesitas juga berarti obesitas. Jadi kalau orang obesitas berarti kan kita curiga ada penumpukan kadar gula darah yang berlebihan dalam tubuh. Misalnya berat badannya IMT-nya misalnya lebih dari 22,6 itu kita sebaiknya screening untuk dilakukan pengecekan gula darah. Orang-orang yang misalnya kurang aktivitas fisik, kemudian orang-orang yang misalnya ada riwayat genetik, kita bisa lakukan screening untuk kadar gula darah. Atau yang sudah saya sebutkan faktor risiko misalnya orang-orang yang mempunyai 3 gejala ini, ataupun pada ibu yang pernah melahirkan bayi lebih dari 4 kilo, seperti itu Mbak. Atau pada orang yang tiba-tiba dalam kurang lebih 1 bulan terakhir terjadi penurunan berat badan yang signifikan. Gitu. Sebenarnya penyakit gula ini Mbak kalau kita membahas sangat kompleks karena macam-macam sekali gejala yang ditimbulkan, banyak komplikasi. Kadang-kadang ada orang yang datang hanya dengan dia keluhannya misalnya kram, kesemutan, tiba-tiba setelah dicek kadar gula darahnya tinggi. Atau orang yang tidak pernah tahu ada riwayat gula kemudian datang ke kami tiba-tiba ada luka lama yang sulit sembuh, itu kan banyak sekali ya Mbak Ilo ya. Seperti itu. Baik, jadi penting juga untuk kita mengetahui beberapa jenis gejala begitu ya Dok ya. Karena bukan hanya mungkin orang mengatakan kalau gula itu mungkin karena looknya dia terlihat overweight kayak gitu-gitu ya. Padahal ternyata ada gejala-gejala lain juga. Orang yang kurus gitu kan Mbak Ilu tiba-tiba ternyata saat dicek ternyata orang tersebut mengidap diabetes. Iya betul, ada juga yang luka gitu ya Dok ya. Betul, ada luka yang sulit sembuh. Karena memang kalau pada seseorang yang mengidap diabetes maka terjadi kerusakan saraf dan kerusakan di pembuluh darah sehingga nutrisi oksigen untuk ke saraf dan mudah terjadi gangguan pada pembuluh darah sehingga mengakibatkan luka jadi sulit sembuh gitu Mbak. Jadi gampang mudah luka, mudah infeksi. Infeksinya bisa dari mana saja. Kalau bukan mudah luka, maka infeksi bisa menyebar ke organ lain. Salah satunya misalnya di paru-paru. Paling banyak juga orang-orang dengan diabetes dia datang dengan penyakit-penyakit pernafasan, TBC misalnya, pneumonia, karena mudah sekali mudah untuk terjadi infeksi pada tubuhnya. Seperti itu Mbak. Baik, berarti diabetes ini juga artinya mudah menimbulkan komplikasi begitu ya Dok? Betul sekali. Komplikasinya itu kalau bahasa kedokterannya kita kenal dengan komplikasi makrovaskular dan mikrovaskular. Yang artinya komplikasi yang mengenai pembuluh darah besar seperti misalnya di otak, makanya biasanya komplikasi dari diabetes banyak pasien yang datang dengan stroke di UGD. Begitu kita cek faktor resikonya ternyata pada saat kita lakukan pengecekan gula darahnya sangat tinggi gitu. Gula darah tidak terkontrol dengan baik. Kemudian juga bisa menjadi komplikasi misalnya ke jantung
yang mengakibatkan serangan jantung. Iya. Dan sekarang akhir-akhir ini tuh paling banyak komplikasi yang menyerang ke ginjal gitu. Karena akibat kadar gula darah yang tinggi yang tidak terkontrol dengan baik sehingga memperberat kerja ginjal. Gitu. Karena kan banyak sekarang, Mbak. Kalau kita ngasih obat buat pasiennya kayaknya ragu-ragu. Dok, saya harus minum obat sebanyak ini, takutnya ginjal saya rusak. Padahal sebenarnya justru karena penyakit diabetesnya, penyakit komplikasi yang bisa menimbulkan gejala komplikasi ke ginjal. Begitupun kerusakan pada pembuluh darah kecil seperti misalnya yang ada di saraf yang saya sebutkan. Beberapa penderita biasanya mengeluh mudah kram, kesemutan pada jari-jarinya. Ada beberapa pasien yang yang malah tidak merasakan, kehilangan sensasi nyeri yang dia rasakan. Jadi sekalipun jalan nggak pakai sendal, tertusuk paku, pasiennya udah nggak rasa, tiba-tiba jadi luka seperti itu, Mbak. Atau misalnya juga kerusakan pembuluh darah di organ-organ lain seperti di mata, Mbak. Makanya mudah terjadi misalnya gangguan penglihatan, katarak pada pasien diabetes seperti itu. Baik, gitu, jadi Mbak. ada banyak efeknya juga sekali ya, Dok, komplikasinya. Makanya kita memang mesti aware seperti yang Mbak Ilu udah sampaikan bahwa memang Indonesia termasuk dalam negara yang tinggi sekali angka kejadian penyakit diabetesnya. Seperti itu, Mbak Ilu. Nah, ini juga artinya tadi kalau faktor keturunan perlu kita waspada juga karena kita lahirkan kita tidak tahu orang tua kita punya diabetes atau tidak. Kita lahir kemudian ada keturunan seperti itu perlu untuk dijaga. Nah, yang tidak punya riwayat keturunan juga tetap perlu menjaga ya, Dok, ya, apalagi dengan pola hidup sekarang. Nah, pola hidup sekarang, iya. Baik, terkait ya. makanan juga, Dok. Ini kan biasa kalau orang diabetes banyak yang nggak boleh makan nasi atau nasinya diganti dengan nasi merah misalnya, atau pakai nasi dari beras porang seperti itu. Nah, itu seperti apa mungkin pengaturan makanan yang mungkin harus diganti? Ada juga gula yang harus diganti, ada gula-gula yang dalam bentuk cair yang diteteskan, punya stevia, apa sih itu ya? Itu seperti apa pengaturannya, Dok? Memang tetap kita butuhkan pengaturan nutrisi yang ketat pada pasien-pasien dengan penyakit diabetes. Memang kalau produksi nasi putih memang kadar angka glukosanya cukup tinggi, makanya sekarang tuh bisa diganti dengan yang lain seperti misalnya yang Mbak Ilu sebutkan beras porang ya. Sebenarnya pada pasien diabetes kita tuh bukan melarang mereka untuk makan karena tetap juga kita butuhkan glukosa tersebut untuk menjadi sumber energi. Pada pasien dengan diabetes kita memang harus hati-hati karena kalau kadar gula darahnya terlalu tinggi juga berbahaya, kadar gula darahnya terlalu rendah juga berbahaya buat pasien seperti itu. Sama-sama nggak ada yang bagus ya, Mbak. Jadi memang mesti seimbang. Dietnya tetap harus seimbang. Pada pasien dengan diabetes kita harapkan diet itu 1.700 kilokalori. Ya, jadi makanannya kalau misalnya nasi putihnya mungkin hanya 1/4 kah saja, lebih banyak dikonsumsi sayur-sayuran, Mbak, atau konsumsi protein tinggi ikan, ya mungkin tetap seperti itu. Jadi bukan kita larang makan, Mbak, tapi dibatasin. Termasuk juga dengan pemberian gula, karena kan ada gula yang tinggi sekali kadar glukosanya, seperti dari gula pasir, ya, ataupun gula aren yang sekarang terdapat banyak pada minuman-minuman kemasan, misalnya kopi itu gula juga aren, itu juga harus hati-hati seperti itu, Mbak. Jadi memang kita harapkan konsumsi gulanya itu yang low kalori seperti itu, Mbak, pada pasien-pasien dengan penyakit diabetes. Begitu. Oke, baik. Jadi itu ada mungkin nanti yang paling disarankan penting juga sih tetap harus olahraga, Mbak. Oh iya, betul. Tetap harus olahraga. Jadi kalau kita suka makan, berarti olahraga barengi juga dengan harus suka dibarengi. olahraga. Iya. Oke. Karena kalau kita suka makan, makanan itu hanya akan jadi menumpuk terus di dalam tubuh kita, tidak kita keluarkan seperti itu, Mbak. Jadi itu juga yang salah satu yang menjadi pemicu sekarang ini. Iya. Baik. Nah, sekarang kan juga lagi tren junk food, Betul. kemudian minuman-minuman manis, makanan-makanan coklat kayak gitu-gitu. Iya, Nah, itu betul, juga Mbak. menjadi salah satu efek begitu yang ditimbulkan ya ini diabetes. Diabetes. Nah, apalagi sekarang mendapatkan makanan itu, Dok, kita tidak perlu ke warungnya warungnya langsung. Kita tunggu iya. di rumah, kita duduk manis aja ya, Mbak, ya. Tidak ada tinggal aktivitas pakai gadget ya, Mbak, ya, langsung tiba-tiba yang mengantar udah ada di depan rumah. Nah, mungkin olahraga yang bisa dianjurkan untuk dilakukan sehari-hari apa-apa saja, Dok, misalnya? Sebenarnya olahraga itu tidak perlu yang berat, ya. Jadi olahraga itu harus tetap disesuaikan dengan kemampuan dari setiap pasien atau setiap orang, dari Tribuners. Kalau yang seperti jalan pun
jalan ya 10.000 langkah per hari itu juga sudah termasuk dengan olahraga. Begitu Mbak. Jadi kita dengan melakukan aktivitas itu juga sudah termasuk olahraga. Intinya makannya banyak, bergeraknya juga harus banyak, jangan mager begitu. Kadang-kadang karena sekarang itu memang trennya itu bukan hanya yang tua lagi Mbak, tapi orang-orang muda juga banyak sekali yang beresiko terkena penyakit diabetes atau penyakit gula darah gitu. Sedangkan komplikasinya macam-macam Mbak. Bahkan pada laki-laki salah satu komplikasi yang juga ditakutkan yaitu bisa menyebabkan impotensi. Ya seperti itu gitu Mbak. Jadi harus memang hati-hati untuk penyakit gula ini. Lifestyle itu sangat mempengaruhi. Nah dan kebanyakan memang penderita diabetes itu berasal dari lifestyle-nya. Jadi aktivitas fisiknya kurang, kemudian makannya hobi, makan kemana-mana harus makan junk food misalnya yang tadi Mbak Ilu sebutkan, itu juga sangat mempengaruhi. Seperti itu Mbak. Baik, nah mungkin Dok, ketika ada seseorang yang mungkin dari keturunan sebelumnya dia tidak ada riwayat begitu diabetes. Nah pada saat dia artinya sudah dewasa, dia kena diabetes, dan apakah ini menjadi carrier bagi anak-anaknya juga nanti itu seperti apa? Iya betul, karena diabetes ini merupakan penyakit metabolik, jadi memang biasanya ada keturunan ya, dan itu menjadi salah satu faktor yang tidak bisa kita koreksi. Seperti itu kan, misalnya kalau gaya hidup mungkin kita bisa merubah gaya hidup ya, tapi kalau ada keturunan biasanya itu yang agak sulit dikoreksi begitu. Laki-laki dan perempuan sama memiliki kans yang sama untuk menderita penyakit diabetes. Sekarang ini juga umur tua maupun muda bukan lagi menjadi salah satu faktor resiko ya, karena umur tua dan muda sama-sama bisa mencetuskan penyakit diabetes ini. Seperti itu Mbak. Baik, nah pernah juga saya lihat Dok di TikTok itu ada yang sampai dia menggunakan suntik insulin di perut. Nah itu mungkin seperti apa itu bentuk penyakitnya Dok? Oke. Jadi sebenarnya terapi dari insulin ini macam-macam. Terapi pertama yaitu tetap karena biasanya paling banyak disebabkan oleh gaya hidup, jadi kita tetap anjurkan pasien untuk lifestyle modification sebagai terapi. Pasien kita minta untuk pembatasan nutrisi, kemudian olahraga, aktivitas fisik. Kemudian terapi yang berikutnya itu sebenarnya kita menggunakan obat dulu Mbak. Jadi sebenarnya untuk terapi dari pasien diabetes mellitus itu tentunya harus berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam atau konsultan endokrin metabolik. Kalau kami di Rumah Sakit Primaya Hertasning itu Tribuners bisa langsung menjumpai 5 dokter spesialis penyakit dalam yang jam prakteknya ada dari pagi sampai malam gitu Mbak. Jadi mungkin bisa konsultasi untuk dipilihkan terapi yang paling tepat. Terapinya itu sebenarnya pada pasien dengan diabetes bisa langsung dengan insulin, bisa juga sebelumnya kita obati dulu dengan terapi oral, terapi obat tablet dulu Mbak. Baik obat tabletnya yang 1 macam jenis obat, atau 2 macam, atau 3 macam obat, atau bisa obatnya itu 1 macam tablet, 1 macam insulin begitu Mbak. Tentunya ada beberapa indikasi untuk diberikan terapi yang menggunakan terapi obat saja atau langsung ke terapi yang menggunakan insulin. Pada insulin misalnya pasien dengan infeksi berat, misalnya ada luka yang cukup luas pada tubuhnya, biasanya itu kita langsung memberikan insulin. Kemudian misalnya yang kedua pada pasien-pasien dengan infeksi, misalnya infeksi paru yang berat, pasien dengan TBC paru misalnya, itu biasanya kita langsung memberikan insulin. Pada ibu hamil, kemudian misalnya pada pasien-pasien yang tidak sadar, kondisi kritis yang tidak sadar, kita berikan insulin. Atau pada saat pemeriksaan laboratorium misalnya kita dapatkan kadar gula darah yang tinggi disertai HbA1c, yang tadi saya bilang kadar gula darahnya itu lebih dari 10, itu biasanya kadar gula darahnya tidak terkontrol setelah pemberian terapi obat, maka kita bisa langsung start dengan insulin. Seperti itu Mbak Ibu. Jadi tentunya setiap terapi itu ada indikasinya ya. Jadi kalau misalnya ada mitos di luar bahwa kok kalau saya diabetes gula saya tinggi cukup minum daun-daunan, kan banyak itu kan Mbak ya, gitu, ya. Herbal-herbal, nggak usah minum obat, nggak usah pakai insulin, itu biasanya kadar gula darah saya turun. Kalau kami dari kedokteran biasanya semua obat tentu ada hasil risetnya ya. Jadi kita biasanya tidak memberikan rekomendasi untuk pemberian obat-obat herbal. Oleh karena itu diharapkan pasien atau tribuners yang mungkin lagi nonton kita sekarang Mbak,
sebaiknya berkonsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis penyakit dalam konsultan endokrin seperti itu. Jangan bermodal searching di Google gitu ya, karena Dok, sekarang kan gampang sekali ya Mbak ya, teman-teman mendapatkan informasi kalau minum daun si A, daun B atau tidak perlu minum obat sama sekali, jangan gitu, karena bisa berbahaya dan merugikan pasien sendiri seperti itu Mbak. Siapa tahu nanti dengan karena banyak sekali komplikasinya betul. gitu. Dengan minum obat herbal harusnya misalnya ginjalnya nggak kena jadi kena gitu kan, atau organ lain yang masih bisa kita selamatkan itu jadinya rusak gara-gara tidak diobati dengan baik, tidak dikontrol dengan baik kadar gula darahnya, seperti itu. Baik, jadi konsultasikan langsung ke ahlinya gitu. Karena sudah gampang sekarang akses untuk ini ke rumah sakit. Kalau nggak bisa datang ke rumah sakit, bisa mungkin dihubungi hotline-nya ya buat konsul ke dokter seperti itu Mbak. Baik. Nah, ini juga Dok banyak yang memperdebatkan ini di media sosial. Apakah kandungan gula dalam suatu makanan itu bisa menyebabkan insomnia atau sulit tidur begitu Dok? Oh ya, jadi itu juga sebenarnya memang gula itu tugasnya itu Mbak untuk kalau kita kelebihan gula, gula itu intinya dia menjadi cadangan energi kita, Mbak ya. Jadi ada beberapa orang itu yang mungkin karena dia, setiap orang beda Mbak. Ada beberapa orang yang sebenarnya itu hanya mitos ya, tapi beda-beda dari setiap orang. Ada juga orang yang terlalu banyak kelebihan gula, akhirnya dia dia akhirnya bisa menjadi tidak tidur sama sekali. Tapi ada juga yang kalau terlalu banyak gulanya dia badannya menjadi lemas. Tapi sebenarnya itu sih nggak ada hubungannya Mbak, hanya mitos saja seperti itu. Baik. Jadi tapi meskipun mitos tetap harus dikurangi ya Dok, tetap dikurangi, betul. Kandungan gulanya. Kandungan gula harus tetap dikurangi. Baik. Nah, selain itu Dok, mungkin juga terkait penyakit gula atau diabetes. Nah, kalau misalnya ada orang-orang, kita biasa lihat orang-orang tua yang lukanya udah terlanjur lebar gitu Dok. Ada nggak penanganan khususnya untuk orang-orang yang sudah punya luka lebar dan susah untuk kering dan sembuh? Mungkin apa treatment yang harus dilakukan? Apakah harus dioperasi atau ada pemberian obat? Ya itu pertanyaan sejuta umat ya Mbak ya. Betul. Itu yang dibilang katanya dia penyakit gula basah. Gula basah, cocok. Jadi yang kita dengar itu di masyarakat. Saya juga sering mendapatkan pertanyaan dari beberapa pasien saya, Dok, saya ini kenanya gula apa? Gula basah atau gula kering? Padahal sebenarnya itu juga mitos saja. Jadi tidak ada istilah gula basah atau gula kering dalam diabetes. Tapi banyak orang-orang awam menyebut, oh kalau dia punya lukanya lama sembuh berarti si A ini kenanya gula basah. Kalau gulanya, saya nggak gula basah Dok, saya ada gula Dok, tapi saya cuma gula kering. Kenapa bisa gula kering Pak? Karena saya nggak ada luka gitu. Atau biasa penurunan berat badan. Seperti itu. Padahal sebenarnya nggak ada seperti itu ya Mbak ya. Jadi tentunya ketika ada luka maka terjadi infeksi, dan memang pasien diabetes seperti yang sudah saya jelaskan dari awal bahwa memang rentan sekali terjadi infeksi. Nah, kalau lukanya cukup besar, itu memang sebaiknya sih segera ditindaki. Karena apabila tidak ditindaki maka bisa memicu infeksi yang bisa mengancam nyawa, seperti itu Mbak. Atau lukanya dibiarkan lama tidak sembuh-sembuh, misalnya luka pada kaki lama tidak sembuh-sembuh, akhirnya menyebabkan kerusakan di dinding-dinding pembuluh darah yang ada di sekitar kaki kita, maka bisa menjadi resiko untuk gangguan di saraf-sarafnya sehingga harus dilakukan tindakan amputasi. Tentunya untuk luka pada pasien diabetes itu kita bisa konsultasikan ke dokter spesialis penyakit dalam juga. Apakah perlu untuk dilakukan tindakan pembedahan setelah dikonsultasikan biasanya dengan dokter bedah umum, dengan dokter bedah tulang, atau dengan dokter bedah jantung dan pembuluh darah. Apakah perlu kita tindaki? Kalau tidak perlu ditindaki ya biasanya dengan pemberian antibiotik, lukanya kecil dengan pemberian antibiotik, atau dengan mengganti perban pada luka, merawat luka bisa sembuh, ya kita tidak perlu tindakan Mbak. Tapi kalau infeksinya luas sehingga mengganggu organ-organ, maka sebaiknya dilakukan tindakan. Tindakannya apa? Yaitu ya kalau berat sih biasanya yang diamputasi, atau yang ringan biasanya dilakukan tindakan pembersihan luka. Namun tindakan pembersihan lukanya memang bukan dilakukan di poli, mungkin bisa dilakukan di ruangan operasi yang lebih steril seperti itu Mbak. Itu tentunya perlu dilakukan screening dulu.
macam-macam screeningnya, baik dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium untuk menilai apakah ada tanda-tanda infeksi, misalnya kadar sel darah putihnya yang meningkat. Kemudian kita juga bisa lakukan pemeriksaan radiologi, di foto misalnya lukanya, misalnya kalau lukanya di kaki, kita bisa lihat dia diklasifikasikan di derajat luka yang seperti apa. Lalu mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter ahli spesialis bedah yang sudah saya sebutkan, apakah perlu kita lakukan tindakan atau tidak. Intinya prinsipnya dilakukan penanganan tindakan ketika ada infeksi berat yang pada akhirnya bisa menjadi sumber infeksi yang bisa mengancam nyawa pasien atau yang menyebabkan nanti menyebabkan pasiennya itu menjadi kondisinya itu lebih rentan infeksi lagi seperti itu, Mbak. Gitu. Oke, baik. Jadi mitos ya, gula basah dan gula kering Gula itu, basah, Dok, gula ya. kering mitos, iya betul. Semua juga ada ada risikonya begitu terkait luka ya. Bagaimanapun kalau saya dia menganggap gula kering, kalaupun nanti ada luka, tetap ada risiko untuk lukanya itu agak lama sembuhnya gitu ya, Dok ya. Pada dasarnya pasien dengan diabetes memang mereka biasanya mengalami luka yang agak sulit sembuh, begitu. Kemudian istilah gula basah dengan gula kering sebenarnya tidak ada. Jadi kita hanya kenal 4 tipe diabetes, yaitu diabetes mellitus tipe 1 yang disebabkan oleh autoimun. Kemudian diabetes mellitus tipe 2 yang paling banyak disebabkan oleh lifestyle, kemudian diabetes mellitus tipe lain, dan yang keempat diabetes mellitus tipe gestasional atau yang didapatkan pada saat seorang ibu yang sedang hamil. Jadi tidak ada riwayat, tidak ada istilah diabetes gula basah dan gula kering. Semua pasien dengan penyakit diabetes beresiko untuk untuk mengalami luka yang sulit sembuh begitu. Jadi sebenarnya memang ketika seseorang terkena penyakit diabetes, maka kita juga perlu menganjurkan untuk selalu menjaga alas kakinya. Kan banyak itu, Mbak, sekarang mitos-mitos, saya ada diabetes, Dok, jadinya saya setiap hari berolahraga, saya buka tanpa alas kaki, sepatu tanpa alas kaki, jalan-jalan aja. Itu sebenarnya tidak dianjurkan. Ya, justru pasien dengan penyakit diabetes harus menjaga kakinya gitu, Mbak, karena paling sering itu terjadi luka di kaki, ya. Betul. Nah, kalau kena misalnya paku misalnya atau kena sesuatu yang mungkin pada orang lain yang tidak terkena diabetes lukanya gampang sembuh, kalau pasien diabetes dia 3 kali lipat beresiko untuk lukanya sulit sembuh begitu. Jadi tetap harus menggunakan alas kaki. Bahkan diharapkan juga pasien-pasien dengan yang sudah terdiagnosis diabetes itu harus menjaga kuku-kukunya, Mbak. Bukan cuma kuku kaki, kuku tangan juga. Dikhawatirkan kan biasanya ada keluhan gatal kan, Mbak. Jadi kalau menggaruk misalnya bisa gampang menimbulkan luka ya, betul, berbahaya, betul. Seperti itu, Mbak. Jadi tetap harus dijaga. Ada banyak sekali mitos-mitos ya, Mbak ya. Yang perlu mungkin diluruskan. Mungkin diluruskan, makanya di sini sekalian diluruskan. Betul sekali. Apalagi tadi dokter sempat mengatakan bahwa orang diabetes itu ada juga yang mengalami kehilangan sensasi nyeri gitu. Betul, jadi kalau nginjak paku misalnya di jalan nggak kerasa, atau kayak katanya ini sebagai terapi panas buat kaki, padahal sebenarnya itu berbahaya. Seperti itu, Mbak. Jadi biasanya saya sering sekali mendapatkan pasien, ibu itu kakinya lukanya sudah berapa lama karena kondisinya sudah parah, dia bilang biasanya itu saya nggak rasa, Dok, tiba-tiba luka darah saja. Jadi itu memang harus hati-hati seperti itu, Mbak Ilu. Padahal mungkin sempat menginjak serpihan apakah gitu, tapi dia nggak rasa, akhirnya merasa tidak luka, setelah parah baru dilihat, datang lagi kembali seperti itu. Oke, baik. Jadi itu yang perlu mungkin gara-gara mitos jangan sampai kita mencelakai diri sendiri, ya, Dok ya. Harusnya pakai alas kaki, malah keluar nggak pakai alas kaki dengan alibi terapi gitu. Terapi panas misalnya biar merasakan sensasi biar nggak kram-kram mungkin seperti itu. Jadi banyak sekali, Mbak, sebenarnya komplikasi yang ditimbulkan oleh penyakit diabetes ini seperti itu. Oke, baik. Nah, ini juga, Dok, apakah mungkin pada saat seseorang akhirnya terdiagnosa bahwa menderita diabetes, apakah seumur hidupnya
dia akan terus menjaga pola makan yang dianjurkan atau bisa kembali hidup normal sebelum dia menderita diabetes, kayak misalnya kemarin makan nasi 3 centong nasi pada saat menderita diabetes dibatasi jadi cuma 1 centong atau seperti apa? Apakah bisa kembali normal atau seumur hidup harus menjaga pola makan? Iya, memang untuk diabetes sebenarnya memang penyakit ini biasanya kita bisa terkontrol ya. Jadi kita nggak mengenal istilah sembuh, tapi kita mengenal istilah terkontrol. Begitu terkontrolnya dengan bagaimana ya? Dengan tetap juga asupan nutrisi yang baik begitu. Untuk apa kita kontrol diabetes ini? Untuk menghindari komplikasi yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kita harapkan dengan mengkontrol kadar gula darah kita makannya kita bisa batasi ya. Jadi mungkin yang biasanya mungkin saya nggak kenyang kalau nggak makan 2 piring, mungkin bisa jadi 1 piring. Apalagi orang Indonesia nggak kenyang kalau nggak makan nasi. No rice no power ya Mbak ya. Jadi tetap harus dijaga untuk menghindari komplikasi yang muncul, termasuk dengan rutin konsultasi ke dokter, rutin melakukan pemeriksaan, rutin melakukan minum obat teratur atau mengkonsumsi obat-obatan seperti misalnya obat oral maupun obat insulin dengan teratur, dan tetap melakukan aktivitas fisik. Kita harapkan dapat terkontrol begitu untuk menghindari resiko komplikasi gitu. Seperti itu Mbak. Kalau aja kan nggak ada yang tahu ya Mbak ya, tapi tugas kita itu untuk berusaha, untuk ikhtiar aja agar tidak terkena organ-organ yang lain seperti itu. Termasuk juga organ vital itu ya mata kita Mbak, karena sering sekali ya. Oke, baik. Nah, terkait mata Dok, ini juga dengar-dengar di Prima Hospital ada pemeriksaan mata gratis dan juga operasi katarak gratis. Itu kan juga ada hubungannya tadi dengan diabetes begitu. Mungkin jadi, seperti apa programnya Dok? Iya, jadi sebenarnya penyakit diabetes ini karena yang saya sebutkan dia itu menimbulkan resiko komplikasi mikrovaskular. Jadi dia bisa merusak pembuluh darah yang ada dalam tubuh kita. Sebagaimana kita ketahui, tubuh kita ini diciptakan Allah itu kaya sekali Mbak dengan pembuluh darah, termasuk ada pembuluh darah yang ada di sekitar mata. Kalau penyakit diabetes ini juga bisa mengganggu pembuluh darah di sekitar mata, bisa menimbulkan ada namanya retinopati, gangguan pembuluh darah di organ mata atau katarak juga seperti itu. Nah, alhamdulillah saat ini di Primaya Hospital Hair Tightening dengan didukung oleh dokter spesialis mata yang tentunya sudah sangat kompeten di bidangnya, kita melakukan bakti sosial Mbak. Jadi bakti sosial itu sampai tanggal 30 September tidak dipungut biaya sama sekali gitu. Jadi mungkin di sini siapa tahu aja ada tribuners yang punya keluarga mungkin ada gangguan mata atau ada gangguan katarak ya, bisa melakukan screening di rumah sakit kami. Kalau misalnya memang ada ada penyakit diabetes, boleh kami lakukan pemeriksaan. Oke, berarti bisa sekalian terdeteksi begitu ya Dok ya? Bisa terdeteksi, tapi yang bakti sosial gratisnya itu yang operasi matanya. Seperti itu Mbak. Tentunya akan dilakukan screening oleh dokter spesialis mata yang kompeten dan ahli di bidangnya untuk dilakukan tindakan seperti itu. Begitu Mbak, itu sampai tanggal 30 September. Tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi jangan dilewatkan ya. 1 bulan lagi ya Dok ya, masih ada 1 bulan waktu ke depan. Masih ada waktu 1 bulan ke depan. Mungkin yang masih khawatir ya bisa langsung datang ke Primaya Hospital Hair Tightening. Gampang banget kok Mbak, di jalan raya di sana. Oke, baik. Jadi itu mungkin menjadi highlight kita bersama bahwa penyakit diabetes ini sekarang kalau zaman-zaman sekarang ya Dok ya, faktor risiko paling besar adalah pola hidup. Hidup betul sekali. Kalau garis keturunan kan ya di luar kendali kita ya Dok ya. Jadi kita yang menerima ya Mbak ya. Tapi tetap harus usaha untuk menghindari seperti itu. Betul, dan juga jangan sampai kita yang menciptakan keturunan diabetes gitu. Jaga pola hidup dari sekarang. Jaga pola hidup dari sekarang. Harus rutin olahraga ya, dan dianjurkan sih untuk screening. Karena screening itu sebenarnya kan kadang-kadang kita takut banget ke dokter Mbak. Takut, aduh saya takut ke dokter, nanti tiba-tiba dokter saya periksa saya cari penyakit namanya. Ketahuan penyakitnya. Ya, padahal sebenarnya lebih cepat terdiagnosis, lebih cepat terdeteksi, maka resiko komplikasi yang ditimbulkan juga akan menjadi minimal, akan lebih kecil. Hidup kita bisa jauh lebih efektif untuk kedepannya, seperti itu. Gitu Mbak. Oke, baik. Mungkin terakhir Dok, untuk memberikan pesan-pesan kepada kita, kaum muda, mungkin boleh dokter memberikan batasan-batasan. Kalau misalnya dalam seminggu tiap hari nongkrong, itu kan bahaya Dok. Mungkin boleh dalam berbahaya seminggu, buat kesehatan dan buat dompet ya Mbak ya. Karena 1 kopi biasa 50 ribuan. Berarti ini Mbak Ilu ini sering
sering juga ya Waduh, pesan iya, saya kopi. cukup disinggung ini di sini. Baik, mungkin tersinggung boleh dianjurkan dok dalam seminggu mungkin berapa kali boleh mengkonsumsi minuman-minuman manis ataupun dalam sehari kalau misalnya udah makan manis-manis dibatasin dulu minum-minum yang manis itu seperti apa? Ya, sebenarnya sih tetap perlu pembatasan, Iya. ya pembatasan gula yang berlebihan. Pastinya kalau saya bilang satu kali langsung habis ini nggak ada lagi nih yang mau datang konsul kita ya. Tapi sebenarnya kita tetap butuh pembatasan kadar glukosa yang berlebihan dalam tubuh kita. Kadar glukosa yang berlebihan itu bukan hanya didapatkan dari minuman manis, kemudian makanan-makanan yang disebutkan tadi, makanan-makanan junk food, ya makanan-makanan yang tinggi lemak, cemilan, ya snacking. Kalau nggak bisa tidur langsung makan snack tengah malam biar bisa tidur, itu sebaiknya juga kita hindari, begitu Mbak. Yang paling penting sih tetap aktivitas fisiknya Mbak. Jadi jangan mengkonsumsi makanan yang berlebihan kadar gula darahnya lalu tidak melakukan aktivitas fisik sama sekali. Gerakan mager itu juga nggak boleh seperti itu, begitu Mbak. Kemudian yang paling penting, jadi pilar utamanya adalah yang pertama itu tetap jaga tubuh kita, tidak boleh indeks massa tubuh kita itu harus stabil ya. Sekarang sudah gampang sekali Mbak. Kami juga di Primaya ada dokter ahli gizi yang bisa menentukan kadar indeks massa tubuh. Ya, kemudian mungkin konsultasinya untuk menghindari penyakit diabetes bisa langsung ke kami dokter spesialis penyakit dalam. Kemudian setelah itu lakukan aktivitas fisik yang baik dan pola hidup sehat seperti itu Mbak. Termasuk juga diantaranya yaitu mungkin kalau suka kopi harus setiap hari mungkin dikurangi dulu ya Mbak ya. Mungkin misalnya setiap weekend aja minum kopi, karena satu gelas kopi itu tinggi sekali loh Mbak sebenarnya kadar gula darahnya. Apalagi kopi-kopi yang sekarang lebih tinggi kadar gulanya daripada kopinya. Betul Mbak, lebih banyak manisnya ya daripada yang murni kopinya saja seperti itu. Jadi tetap harus dibatasi minimal ya mungkin dalam sebulan 3 lah ya. Jadi 1 minggu 1 gelas kopi mungkin ya kalau sanggup. Dalam rangka berhemat gitu, juga dok ya. Ya betul. Baik, karena sekarang kan gini, es kopi, cemilan, drakor. Betul. Nggak ada gerakan. Nggak ada gerakannya, jadi baring ya Mbak ya. Bobo cantik habis itu. Betul sekali. Gitu. Padahal kan sebenarnya kalau sudah makannya pun karbonya tinggi, minumannya manis, kemudian ditambah cemilan. Manis. Apalagi kan kalau kita ini yang tinggal di Makassar kan makanan-makanan enak bertaburan di mana-mana ya Mbak ya. Makassar kota makan enak. Iya betul. Kayaknya nggak afdol kalau habis makan nasi misalnya nggak ada yang manis-manis ya. Kalau duduk sama yang manis sih nggak apa-apa Mbak. Kecuali duduknya sama yang manis tapi minumnya es teh manisnya juga banyak. Nah itu bisa menjadi faktor resiko gitu. Kalau orang Makassar kan misalnya kalau kita makan kayak apa ya, kayak misalnya pisang hijau sudah dari tepung, ada sirupnya lagi, ada gulanya lagi. Waduh itu juga sudah berapa banyak kadar gula darah yang dibutuhkan gitu. Kayak kadar gula darah yang didapatkan oleh tubuh kita seperti itu Mbak. Jadi tetap harus dibatasi seperti itu. Ya, mulai sekarang kita harus mengontrol ya. Betul sekali. Dan paginya minum es kopi, siangnya es buah. Malamnya es teh ayam geprek. Waduh, itu sudah apalagi kalau berapa makanan sendok paket gula. Ya Mbak ya. Iya. Nasi ayam geprek pasti ada. Soft drink juga Mbak. Itu soft drink ya. Kemudian minuman kemasan itu juga sebaiknya dihindari seperti itu. Jadi sekarang memang aksesnya gampang kita dapatkan, tinggal pengendalian diri aja untuk berhati-hati mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kadar gula darah yang tinggi. Sekarang juga sudah banyak edukasi sih dok, kalau misalnya beli minuman di supermarket misalnya kita lihat gulanya berapa gram, kalau tingginya segini sebaiknya jangan terlalu sering dikonsumsi dan sebagainya. Sudah ada ininya ya Mbak ya. Takarannya betul sekali. Oke, baik, terima kasih dok atas edukasinya hari ini. Semoga Tribuners mendapatkan manfaat dari edukasi kita siang ini ya Mbak Ilu ya. Dan mengurangi nongkrong-nongkrong di kafenya. Iya. Karena sekarang kalau kerja tugas nggak afdol kalau nggak di kafe. Nah, betul sementara sekali. Tugas banyak, tiap hari dong ke kafe. Tiap hari ya, jangan Mbak. Boleh ke kafe tapi pesan air minum aja malu juga sih. Iya, betul. Yang penting sih tetap dijaga aktivitas fisiknya, kemudian kontrol secara berkala. Betul sekali, kontrol secara berkala. Olahraga jangan lupa, batasi gula. Kalaupun merasa hari ini sudah terlalu banyak gula, gas olahraga. Sekarang juga lagi tren lari gitu ya Mbak ya. Dokter ya, nggak apa-apa. Ya, jalan, ya kan ada banyak sekali sekarang olahraga yang gampang kita temukan. Malah kami di Rumah Sakit Primaya itu sebenarnya setiap hari Rabu tuh kami punya
olahraga seperti yoga yang bisa didaftar ya. Jadi di rumah sakit baru tapi menjanjikan begitu banyak fasilitas untuk teman-teman Tribuners seperti itu. Oke, baik. Jadi Tribuners jangan ragu kalau misalnya mau periksa kesehatan, utamanya terkait diabetes dan juga tadi terkait kesehatan mata dan operasi katarak gratis bisa langsung ke Primaya Hospital. Dan ada berbagai macam spesialis lain yang ada di situ, betul sekali. Karena kita juga sudah melayani umum dan asuransi seperti itu. Baik, terima kasih Dok atas bincang-bincangnya sore hari ini. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi, berbincang terkait penyakit dalam, bukan hanya diabetes, masih banyak yang banyak sekali. Banyak juga yang menjadi menarik perhatian bagi masyarakat. Terima kasih Dok, semoga kasih, Mbak Ilu. nanti bisa memberikan pelayanan lagi kepada masyarakat secara prima di Primaya Hospital Hartasning. Baik, terima kasih juga kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta dokter dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.